Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, terima kasih pendengar dan penonton dari Net dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa kembali di program Dialog Lintas Pagi Toli Toli Buol dan Parigi Motong, edisi Senin tanggal 30 Agustus 2021. Bersama saya, presenter Anda, Ahmad Mukadas, akan menemani Anda, pendengar dan penonton kurang lebih sejam ke depan. Kita coba berbicara satu topik, yakni waspada pelecehan seksual di jalan raya. Beberapa pekan terakhir khusus kita di wilayah Kabupaten Toli-Toli terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tindak kriminalitas yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan situasi, memanfaatkan momen, dan memanfaatkan kelemahan. Waspada pelecehan seksual di jalan raya. Itu yang coba kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Yang pertama ada Dr. Anda Maria Ernawati, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian juga kita akan membahas dari sisi psikologi bersama dengan Prita Pratiwi MPSI. Kemudian juga bersama dengan Kasih Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak, Dinas P3A Toli-Toli Bapak Ronald Lamaming. Dan juga ada Ibtu Ansaritola, Kasubag Humas Polres Toli-Toli dan AKP Yunus Aspa, Kabak Ops Polres Parimo. Saya sudah terhubung dengan sejumlah narasumber. Yang pertama kita coba sapa dulu Ibu Prita Pratiwi MPSI, seorang psikolog. Assalamualaikum Bu Pratiwi. Waalaikumsalam Pak, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah sehat Bu ya? Sehat, Alhamdulillah Pak. Baik, kalau kita melihat secara bersama-sama bahwa beberapa pekan terakhir khusus di wilayah Kabupaten Toli-Toli terjadi tindak kriminalitas yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab kepada mereka yang lemah, kaum wanita utamanya. Ini topik kita adalah waspada pelecehan seksual di jalan raya. Ini kenapa Bu? Sehingga kerap muncul pelecehan seksual terhadap kaum ibu-ibu nih Bu, di jalan seperti itu. Dari sisi psikolognya seperti apa nih Ibu melihat ini? Sebenarnya sih yang justru menjadi pertanyaan adalah pelecehan seksual itu kan sebenarnya terjadi ketika seseorang itu dalam tanda petik seperti butuh sarana untuk mengeluarkan atau menyelesaikan stresnya. Nah, sebenarnya untuk mengatasi perasaan tegang atau banyak pikiran dan lain-lain itu bisa dilakukan dengan menggunakan banyak hal, Pak. Tapi ada yang termasuk dengan kategori kriminal dan ada yang tidak. Nah, atau ada yang termasuk pada kategori yang tepat atau yang tidak. Ketika seseorang itu melakukan atau mengekspresikan atau butuh untuk katarsis emosi itu tadi, tapi dengan cara yang tidak tepat, efeknya itu justru malah bisa membuat dia membuat orang lain itu menjadi korban seperti itu. Dia jadi tidak bisa memperhitungkan bahwa lingkungan itu punya aturan. Jadi akhirnya perilaku yang muncul itu menjadi tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, seperti itu. Ya, tapi kalau kita melihat kenapa banyak ibu-ibu yang menjadi korban daripada mereka yang tidak bertanggung jawab ini, Bu Pratiwi? Oke. Pada dasarnya sebenarnya ini Pak, adanya stigma bahwa ibu-ibu itu lebih lemah dibandingkan dengan kaum pria. Sehingga akhirnya ketika seseorang itu kan dia akan membuli atau menjahati orang-orang yang dianggap lebih lemah dari dirinya. Gitu. Jadi pada akhirnya itulah yang membuat kejahatan-kejahatan itu seringkali terjadi pada orang-orang yang kayak ibu-ibu yang lagi jalan gitu ya sendirian, kemudian perempuan yang lagi jalan sendirian seperti itu, atau bahkan sampai dengan ke anak-anak atau ABG-ABG. Iya, seperti itu. Artinya faktor kesempatan dan faktor keamanan sehingga mereka berani melakukan itu. Selain kesempatan, iya, tapi di sisi lain ketika kesempatannya ada tapi orang tersebut memegang satu nilai tertentu juga tidak akan terjadi sebenarnya. Gitu. Jadi memang banyak hal sih Pak sebenarnya yang bisa membuat pada akhirnya kejahatan itu menjadi semakin kejahatan seksual ya terutama itu menjadi semakin marak saat ini. Ya, berbicara persoalan kejahatan seksual seperti itu tentu ada dampak yang ditimbulkan bagi si korban dan juga tentu bagi pelaku. Kira-kira dampaknya apa Bu? Yang paling utama bagi si korban dari sisi psikologinya itu, Bu Pratiwi? Oke, kalau dampak paling
beratnya itu adalah bisa jadi dia trauma sih, Pak, sebenarnya. Yang pertama bisa jadi trauma, kemudian yang kedua bisa jadi dia menjadi cemas berlebihan, sehingga dia tidak berani untuk keluar rumah. Jadi, takut gitu ya. Hmm. Dan ketika ini adalah sosok perempuan gitu, kemudian perempuan ini punya anak, bisa jadi, dia menjadi overprotective pada anaknya sehingga, anak ini juga menjadi tidak terlalu dikungkung dan menjadi sulit untuk, dia bisa tahu bagaimana cara, mendefense atau bagaimana cara melawan. Hmm. Nah, tapi di luar itu juga, Pak, sangat mungkin perempuan ini pun nantinya menjadi dendam. Hmm. Nah, dendam ini, bisa terekspresikan ke banyak pihak gitu. Iya. Ketika dia tidak bisa mengekspresikan ke, pelaku, Hmm. bisa jadi dia akan, mengekspresikan juga pada orang-orang terdekat di sekitarnya Iya. gitu. Hmm. Itu juga sangat mungkin terjadi. Artinya banyak dampak yang cukup negatif ditimbulkan dari Betul, perbuatan ini, betul. Bu Pratiwi. Ditahan informasinya, Bu. Kita juga sudah bersama dengan Kasubag Humas Polres Toli-Toli, Bapak Ibtu Ansari Tola. Kita sapa. Assalamualaikum, Pak Ansari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. mungkin bisa disapa dulu Ibu Prita Pratiwi. Ya, selamat pagi Ibu Pratiwi. Selamat pagi, Pak. Ya, baik Pak Ansari, seperti yang kita ketahui bersama bahwa baru-baru ini di wilayah Kabupaten Toli-Toli terjadi aksi yang tidak kita inginkan bersama. Artinya aksi begal ataupun pelecehan seksual yang dilakukan kepada kaum ibu-ibu, kaum yang lemah. Nah, proteksi kemudian pencegahan dari Polres Toli-Toli sendiri seperti apa yang dilakukan agar kasus ini tidak terulang dan masyarakat utamanya ibu-ibu merasa aman, Pak Ansari? Ya, kegiatan untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan begal atau pelecehan yang terjadi di jalan, kami sudah berupaya untuk menggerakkan para Babin Kamtipas yang ada di kewilayahan, kemudian kegiatan-kegiatan patroli rutin, ya. Tetapi itu semua seperti apa yang disampaikan Bu Pratiwi itu, kalau kita membuka peluang terutama warga masyarakat ini sendiri, kalau kita tidak mengantisipasi pribadi kita masing-masing, ya, akan menimbulkan niat seseorang. Jadi selama peluang itu ada, maka niat itu akan muncul, walaupun itu secara seketika pada saat terjadi tatapan, terjadi misalnya bersinggungan atau kita berpapasan, mungkin dengan peluang-peluang yang diberikan, misalnya sudah ada hal-hal yang diingatkan agar jangan membawa tas, HP jangan sampai kita kelihatan untuk memudahkan orang atau pelaku-pelaku kejahatan bisa menimbulkan niat. Itu ya, selama itu masih bisa kita antisipasi, mungkin itu kita bisa memutus Baik. niat untuk berbuat kejahatan itu. Artinya Pak Ansari bisa mengatakan bahwa kejahatan itu timbul karena memang ada kesempatan diberikan oleh si korban, seperti itu? Iya, karena sesuatu itu tidak akan bisa terjadi, niat itu tidak akan muncul kalau tidak mempunyai kesempatan, Pak. Tapi kalau catatan kita di Polres Toli-Toli terkait dengan kasus pelecehan seksual di jalan raya seperti itu sudah berapa banyak hingga tahun 2021 medio Agustus akhir ini, Pak Ansari? Ya, sebenarnya hanya beberapa kasus saja yang terjadi, ya, terutama di daerah kecamatan. Ada beberapa kasus di daerah Ogodede itu yang terjadi pelecehan itu. Itu pun terjadi di antara di ruas jalan yang tidak ada penduduknya. Jadi ada unsur kesengajaan karena mungkin timbul niat. Di samping korban itu dilihat punya memberikan peluang, misalnya mulai dari pakaiannya atau kondisinya itu, sehingga niat pertama itu akan berbuat kejahatan untuk merampas sesuatu. Kan tetapi karena mungkin tidak ada apa yang akan dia rampas, akhirnya berubah pikiran ke pelecehan itu sendiri. Baik, saya ke Ibu Pratiwi lagi. Bu Pratiwi? Ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Ansari Tola tadi, memang ada kesempatan yang diberikan oleh si korban seperti itu. Katakanlah mungkin dari cara berpakaian dan lain sebagainya. Apakah juga ini menjadi pengaruh bagi si pelaku untuk melakukan tindak kejahatan seksualnya, Bu Pratiwi? Kalau dari sisi
tas yang dibawa dan lain-lain sebagainya, sangat mungkin itu justru mengundangnya adalah kejahatan untuk penjambretan misalnya, Pak, gitu. Nah, tapi memang ketika proses penjambretan itu terjadi dan misalnya perempuan itu sedang menggunakan pakaian yang pakaian yang tertutup pun ketika pada akhirnya orang tersebut sudah punya niat jahat, sangat mungkin akhirnya kejahatannya diteruskan saja seperti itu. Jadi seperti apa tadi, baju yang mentereng, kemudian tas, kemudian orang tersebut sedang melewati tempat-tempat yang kosong gitu ya, yang tidak ada penduduk sama sekali. Nah, justru saya lebih menyorotinya adalah seseorang yang melewati tempat kosong yang tidak ada penduduk sama sekali, gitu. Jadi justru di tempat seperti itulah mau pakai bajunya kumuh ataupun dia menggunakan banyak aksesoris gitu, itu justru kesempatan lebih besar itu bisa terjadi di area-area yang seperti itu, Pak, yang tertutup, ya seperti itu. Baik, seperti yang Ibu Pratiwi sampaikan tadi, jelaskan tadi di awal bahwa memang ada dampak yang cukup besar dirasakan oleh si korban ketika menjadi objek, ketika menjadi korban daripada pelecehan seksual. Ada dampak negatif yang ditimbulkan. Itu berapa lama sebenarnya dan kemudian seperti apa masa pemulihannya sehingga rasa trauma itu bisa hilang dan bisa kembali beraktivitas seperti itu, Bu Pratiwi? Oke, sebenarnya tergantung dari seberapa besar traumatik yang dirasakannya sih, Pak, gitu, dan seberapa besar seberapa keras pelecehan yang dilakukan terhadap orang tersebut. Misal, kalau dipegangnya itu adalah bagian-bagian vital tanpa yang dipegangnya itu adalah bagian-bagian vital dan ketika yang sampai misalnya mohon maaf sampai di setubuhi gitu, itu pasti traumatiknya akan berbeda. Sehingga sehingga proses untuk penyembuhannya pun itu pasti akan berbeda waktunya seperti itu. Itu apakah juga mungkin ada perlu keterlibatan dari keluarga untuk menyembuhkan seperti itu, Bu, atau bagaimana, Bu? Sebenarnya yang justru agak berat itu adalah ketika korban ini trauma, lalu keluarga juga trauma juga, Pak, gitu. Maksudnya bagaimana sih perasaan orang tua gitu ya, yang melihat anaknya atau kerabatnya diperlakukan tidak senonoh gitu. Itu kan pasti punya traumatik tersendiri. Nah, justru ketika orang-orang terdekat ini juga trauma, mereka akan sulit untuk memberikan dukungan secara emosional pada korban. Nah, hal ini yang justru khawatirnya akan membuat proses penyembuhannya menjadi semakin lama. Gitu. Jadi, kalaupun memang terjadi seperti itu, memang proses untuk healingnya itu perlu proses healingnya itu memang perlu untuk satu keluarga, Pak. Tidak hanya untuk korbannya sendiri. Gitu. Baik, Bu Pratiwi ditahan informasinya, Bu ya. Kita juga sudah terhubung dengan Kabak Ops Polres Parimo, Bapak AKP Yunus Aspa. Selamat pagi, Pak Yunus. Ya, mohon mikrofonnya dihidupkan, Pak Yunus, supaya bisa menyapa juga narasumber kami yang ada di studio. Ada Pak Ansari Tola dan Ibu Pratiwi. Ya, mohon mikrofonnya mungkin bisa dihidupkan di laptop atau di komputernya Pak Yunus, agar kami bisa jelas mendengar suara Pak Yunus. Seperti itu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin disapa dulu, ada Pak Ansari Tola dan Ibu Pratiwi bersama kita di pagi hari ini. Ya, pagi Pak. Selamat pagi Ibu Pratiwi, selamat pagi Pak Kasihumas Polres Toli, Pak Ansari Tola. Ya, selamat pagi Pak. Baik, Pak Yunus, seperti yang kita ketahui bersama bahwa marak terjadi kasus pembegalan ataupun pelecehan seksual di jalan raya, khusus di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Kami ingin mengetahui untuk kasus Parigi Motong seperti apa kondisinya, seperti apa gambarannya, apakah marak juga atau bagaimana? Silakan Pak Yunus. Baik, terima kasih rekan RRI Toli-Toli. Perlu saya sampaikan di sini bahwa untuk berdasarkan data untuk kasus pelecehan seksual maupun kasus-kasus yang menjadi korban adalah perempuan di wilayah Parigi Motong itu sangat kecil, bahkan untuk tahun ini kita setelah mengecek data hampir tidak ada, Pak. Ini menandakan bahwa wilayah kita di Parigi Motong ini untuk kasus-kasus seperti tersebut masih cukup
aman, Hmm. dalam artian warga masyarakat di sini kehidupan agamisnya sudah cukup terjamin dan terjalin dengan baik. Iya, meskipun mungkin kasusnya minim sampai dengan sejauh ini, apa yang dilakukan oleh Polres Parimo? Upaya-upaya seperti apa yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar jangan sampai terjadi hal-hal pelecehan seksual di jalan raya yang dialami oleh kaum perempuan seperti itu, Pak Yunus? Ya, untuk kegiatan-kegiatan himbauan, penyuluhan dan lain sebagainya memang selama ini sudah dilaksanakan baik oleh rekan-rekan kami dari Satuan Bimas, dari Samapta, dari teman-teman di Polsek Jajaran, para Babinkan Bimas, rekan-rekan lain yang memiliki tugas pokok sebagai melaksanakan tugas preventif di kepolisian. Sudah dilaksanakan terutama untuk menghindari lokasi-lokasi bagi perempuan ya, khususnya menghindari lokasi-lokasi yang bisa saja menyebabkan mereka menjadi korban atas aksi kejahatan. Ya, baik. Ditahan informasinya, saya ke Ibu Pratiwi lagi. Bu Pratiwi? Iya Pak. Ya, tadi disinggung oleh Pak Yunus Aspah seperti itu. Ada faktor agama seperti itu. Kemudian menjadi penentu juga seperti itu untuk masyarakat, untuk orang tidak melakukan pembegalan, tidak melakukan aksi-aksi yang tidak terpuji. Ini juga dari sisi psikologi kalau kita melihat juga cukup berpengaruh besar, Bu ya. Cukup apa Pak? Mohon maaf. Dijelaskan oleh Pak Yunus tadi bahwa memang dari sektor ataupun dari faktor agama juga menjadi penentu untuk seseorang mungkin melakukan hal-hal yang tidak terpuji termasuk pelecehan seksual. Ini juga menjadi penentu faktor agama seseorang yang mungkin begitu agamis dan lain sebagainya, Bu. Sebenarnya yang penting itu adalah bukan kita melihat agamanya apa atau seberapa agamisnyakah dia, tapi justru yang bisa kita lihat adalah seberapa kuat dia bisa mengaplikasikan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh agama tersebut, gitu. Jadi betul keyakinan itu penting, gitu, tapi bukan kalau agamanya ini maka bukan seperti itu. Ya. Baik, saya ke Pak Ansari Tolah. Namun sebelum lanjut Pak, rupanya ada yang mau bergabung dengan kita, Ibu Pratiwi dan juga Pak Yunus. Ada Pak Alpayet yang bergabung. Iya, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Alpayet. Iya Pak Alpayet. Iya, langsung Pak, silakan Pak. Iya. Tentang adanya apalagi yang marak sekarang ini pelecehan ya. Saya kira barangkali lagi-lagi saya kembali dari pihak apalagi keamanan bekerja ekstra karena situasi dan kondisi khususnya di daerah kita ini sangat agak meningkat. Iya. Ya. Kemudian selanjutnya dari pemateri selanjutnya, saya kira barangkali perlu kita kalau ada semacam slogan-slogan bisa ditempel di setiap sudut-sudut. Ada itu yang dari RCTI dulu Bang Napi, kejahatan dan niat dan pelaku pasti ada kesempatan. Dan setiap sudut bisa ditempel-tempel, waspadalah. Saya kira demikian. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alpayet. Ditanggapi dulu Pak Ansari. Ada peningkatan pengamanan yang perlu dilakukan oleh personil Polri, khususnya Polres Toli-Toli. Bagaimana Pak? Iya, memang itu saran cukup baik Pak. Tetapi itu tidak bisa kita mengabaikan juga bagaimana membangun komitmen antara warga masyarakat itu sendiri. Sehingga pamflet-pamflet atau slogan-slogan yang disarankan oleh Bapak itu memang cukup berpengaruh Pak, karena itu merupakan himbauan atau peringatan-peringatan pada titik-titik tertentu di mana sering terjadi kejadian-kejadian seperti itu. Baik, Pak, saya ingin sedikit Pak untuk Toli-Toli sendiri Pak, di catatan Polres untuk kasus pelecehan seksual, apakah sama kasus dengan Parimo sampai saat ini nihil atau kita sedikit di atas dari Parimo? Ya, kita memang ada 1-2 kasus yang terjadi kemarin di wilayah Polres Toli-Toli. Walaupun itu tidak
menonjol atau tidak signifikan, tetapi kalau di kacamata publik itu cukup berpengaruh secara psikologis. Iya. Seperti apa yang dijelaskan oleh Bu Pratiwi, mungkin bisa jadi traumatik bagi pengendara-pengendara, terutama para Kaum perempuan. wanita, kaum perempuan ya, yang melakukan perjalanan yang di tempat-tempat tertentu, tempat-tempat sepi atau jauh dari pemukiman. Baik, saya coba sapa Pak Ronald Lamaming, Kepala Seksi Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak, Dinas P3A Toli-Toli. Selamat pagi Pak Ronald Lamaming. Ya, selamat pagi Pak. Iya, bersama Ahmad Mukadas di studio Pak pagi ini. Oke. Baik, Pak Ronald, kalau catatan yang disampaikan oleh kepolisian tadi, Polres Toli-Toli, bahwa hanya ada beberapa kasus pelecehan seksual yang ditangani sampai dengan Agustus. Dari perlindungan anak sendiri, Dinas P3A seperti apa gambarannya? Apakah sama jumlahnya atau mungkin lebih banyak di kita Pak? Silakan. Ya, kalau untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toli-Toli, laporan yang masuk di kantor kami di divisi penerimaan dan pengaduan dari bulan Januari sampai per Juli itu ada 16 kasus. Ada 16 kasus dan hampir 90% kasusnya itu kita sudah mediasi di kantor. Macam-macam kasus yang masuk di kantor. Ada pelecehan seksual, ada hak anak, pemenuhan hak anak, ada cabul juga, dan itu bisa kita bisa mediasi di kantor. Baik, sebelum tapi masuk Pak, ke ranah hukum. Baik, tapi Pak Ronald, kalau kita berbicara persoalan pelecehan seksual, khusus mungkin kaum ibu-ibu atau kaum hawa ini bagaimana Pak laporannya di Dinas P3A Toli-Toli Pak? Kalau untuk pelecehan seksual, memang untuk kasus yang masuk di kantor kami ini baru sekitar 3 kasus yang kami tangani untuk pelecehan seksual. Dan itu kasus yang sudah terjadi sekian tahun, sudah kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu yang kami tangani. Dan kasus itu baru dilaporkan ke kami. Tapi kalau yang Jadi jumlahnya puluhan tadi itu Pak, bagaimana Pak? Yang 16 kasus itu memang banyak di pemenuhan hak anak. Banyak di pemenuhan hak anak, terus anak yang mendapatkan haknya ketika orang tua bercerai. Karena memang untuk angka perceraian juga Toli-Toli ini sangat tinggi. Tinggi Pak ya? Sehingga angka perceraian Toli-Toli sangat tinggi, sehingga anak-anak yang menjadi korban itu, mereka ingin menuntut hak mereka. Biasa ini pelaporan ini dilakukan oleh ibunya. Oleh ibunya. Ada terkadang juga ada bapaknya yang datang melapor. Gitu. Baik, ditahan dulu Pak Ronald. Ada Pak Syam mau bergabung dengan kita sapa. Silakan Pak Syam, singkat padat dan jelas Pak. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Singkat padat dan jelas Pak Syam, silakan Pak. Saya kira saya belum bertindak ini. Ini kesempatan. Melihat kesempatan yang ada. Kita lihat di Toli-Toli ini penerangan jalan tidak ada. Ya. Jadi malam sunyi. Ya. Baru di situ kita lihat masyarakat kan acuh. Tidak pusing masalah ya. Ibu-ibu juga kalau atau perempuan kalau keluar itu jangan terlalu seksi. Vulgar ya? Iya. Baik. Kelihatannya seperti itu. Baik. Jadi saya kira penerangan jalan dengan ibu-ibu yang keluar itu jangan terlalu seksi memamerkan apa yang dia pakai. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sam sudah bergabung di Dialog Lintas Pagi Toli-Toli Buol dan Parigi Motong edisi Senin 30 Agustus 2021. Lagi-lagi menyoroti persoalan keamanan. Bagaimana Pak Ansari? Iya, saya sependapat dengan Pak Sam ya. Bahwasanya kita jangan menampilkan sesuatu yang bisa mengundang niat. Kalau kita secara pribadi telah mengantisipasi ya, kita tahu jam-jam rawan misalnya ini biasa bisa menimbulkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan. Berarti kita jangan melakukan aktivitas pada jam-jam tertentu, apalagi melewati di wilayah-wilayah yang tidak ada pemukimannya. Nah, hal-hal ini sebenarnya bisa diantisipasi lebih awal. Kemudian barang bawaan, pakaian kita yang kita gunakan. Iya. Sehingga tidak menimbulkan niat-niat orang untuk berbuat kejahatan. Artinya mungkin kejahatan dimulai dari si korban sendiri, Pak Ansar. Iya, dari kesempatan, Pak. Jadi kalau ada kesempatan akan menimbulkan niat. Baik, ya. Baik. Ditahan dulu informasinya Pak Ansari dan Bapak Ibu narasumber. Ada Pak Chandra mau bergabung. Pak Chandra?
Selamat. Iya, silakan Pak Chandra, singkat, padat dan jelas Pak Chandra. Makasih. Di jalan raya ini yang sangat memprihatinkan dan sangat meresahkan masyarakat ya melalui yang melintas di daerah yang tidak ada pemukiman, terutama daerah toli-toli. Contohnya arah Kecamatan Ogodede yang terjadi. Ini yang perlu dibasmi dan memberikan efek jerah terhadap pelaku bijak tersebut. Halo. Iya, silakan Pak. Ini saya pikir satu penyakit dan ada kesempatan pelaku tersebut. Saran saya kalau bisa aparat desa yang terkait bisa laksanakan patroli yang rutin. Baik. Terutama ada Babin Kamtibmas, Babinsa agar bisa membasmi orang-orang tersebut. Itu aja, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saran Pak Chandra, ada patroli Babin Kamtibmas. Namun sebelum dijawab Pak Ansari, kita sudah terhubung dengan Dr. Anda Maria Ernawati, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, Assalamualaikum Bu Maria. Waalaikumsalam. Baik, Bu, terkait persoalan pelecehan seksual di jalan raya. Tadi sudah dikemukakan, sudah diutarakan oleh beberapa narasumber dari beberapa sudut pandang seperti itu, ada psikolog dan juga dari pihak keamanan dan instansi terkait. Nah, BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengedukasi masyarakat agar jangan sampai terjadi pelecehan seksual di jalan raya, seperti apa Bu yang dilakukan sampai sejauh ini dan catatannya apa? Silakan Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu pemirsa RRI Toli-Toli yang amat sangat luar biasa. Salam rehat dari Palu. Dan menanggapi dari pertanyaan tentang bagaimana sih peran BKKBN seperti itu. Jadi BKKBN ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang lalu bahwa kita itu diamanai untuk mengemban amanah itu program tentang pembangunan keluarga, program tentang kependudukan dan program tentang keluarga berencana, di mana core bisnis kita nantinya adalah keluarga gitu. Nah, membahas tentang isu pelecehan begitu ya. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian dari isu-isu yang ada, kemudian saya juga membaca dari riset, kemudian dari berbagai yang saya lihat dari Komnas Wanita, begitu. Memang yang terbesar ini pelecehan ada pada di jalan, gitu. Di sini ada 33% kalau tidak salah. Kemudian 10%-nya ini ada di transportasi, 5% itu 25% itu ada di sekolah dan tempat kerja, sisanya di tempat yang lain. Nah, ini adalah sangat rawan gitu memang di jalan. Nah, BKKBN ini Bapak Ibu sekalian tentu saja dalam programnya akan selalu untuk memberikan pendampingan terhadap kesejahteraan seluruh anggota keluarganya, baik itu orang tua, anak, dan anggota keluarga yang lain, terutama wanita. Yeah. Nah, yang kita lakukan kalau kita melihat bahwa pelecehan itu banyak terjadi di mana-mana, tadi sudah diulas mungkin dari sisi keagamaan bahwa tidak menjamin ya, kalau kita berpakaian yang agamis, tertutup begitu, tidak berpeluang untuk mendapatkan pelecehan. Nah, pelecehan itu ada karena ada peluang. Sehingga BKKBN ini memberikan satu pendampingan begitu terhadap yang seyogyanya preventif. Jadi melalui satu komunikasi, informasi dan edukasi tentu saja yang dimana di Sulawesi Tengah ini kami ada sekitar 350 sekian penyuluh KB yang siap mendampingi keluarga-keluarga yang ada di Sulawesi Tengah yang jumlahnya adalah sekitar 570 keluarga. Baik. Kemudian kami juga melaksanakan satu pembekalan dan orientasi kepada kader-kader kami yang jumlahnya juga tidak sedikit, bahwa paling tidak itu ada di level desa dan level dusun kami mempunyai satu kader gitu untuk siap melaksanakan pendampingan. Baik. Dan utamanya BKKBN ini memberikan pendampingannya melalui kelompok-kelompok kegiatan. Bagaimana kita mengedukasi keluarga itu melalui kelompok kegiatan yang ada bina keluarga balita,
ada bina keluarga remaja, ada bina keluarga lansia gitu. Nah, ini edukasi kita melalui itu, selain juga edukasi melalui media massa yang baik elektronik maupun media cetak dan sebagainya. Iya, khusus di Bu Maria. Nah, itu yang kita lakukan, dan insya Allah lah di setiap kelurahan itu kami sudah membentuk kelompok-kelompok kegiatan. Itu yang preventif. Kemudian yang kuratif, yang kuratif pun tentu saja bahwa korban dari pelecehan ini mempunyai satu persoalan secara psikologis, gitu ya. Nah, kami mendampingi melalui yang namanya PPKS, Pusat Kesehatan, jadi untuk keluarga sejahtera. Gitu. Nah, ini adalah pusat ini adalah satu layanan terpadu, baik layanan kesehatan ada di sana, layanan untuk berkati ada di sana, bahkan layanan untuk konsultasi keluarga kami menyiapkan juga psikiater ada di sana. Baik, Bu. Dan di Sebaya tentunya konselor-konselor remaja itu apabila nanti korbannya itu remaja, kita itu ada satu menyiapkan untuk didik sebaya namanya. Baik, Bu, khusus di PPKS yang ada di 13 kabupaten kota. Bu Maria. Dan di Kota Palu ada PPKS 2 PPKS, jadi satu yang dibentuk oleh Dinas OPDKB, satu layanan yang oleh BKKBN provinsi yang ada di Jalan Balai Kota Selatan nomor 6. Baik, Bu Maria. Iya, Bu Maria. Dari kurun waktu Januari hingga dengan Agustus 2021 ini, berapa banyak kasus yang kita dampingi seperti itu, Bu, terkait dengan pelecehan seksual ini, Bu, khusus di Provinsi Sulawesi Tengah? Mohon izin, Pak, saya tidak bisa, suaranya terputus. Iya, Bu Maria, kurun waktu Januari hingga dengan Agustus 2021 ini, Bu, sudah berapa banyak yang kita dampingi terkait dengan pelecehan seksual ini, Bu? Kasus pelecehan seksual ini, Bu? Secara kasus itu jumlahnya saya belum punya data, tetapi yang terpenting bahwa BKKBN ini adalah melaksanakan pendampingan mungkin secara preventif. Artinya bahwa supaya tidak terjadi pelecehan, apa yang harus dilakukan oleh BKKBN itu lebih penting daripada yang kuratif. Kalau kuratif kita sudah sediakan PPKS, tetapi yang preventif itu, jadi semua keluarga yang ada di Sulawesi Tengah yang jumlahnya adalah 570.000 sekian, ini adalah target sasaran kami untuk melaksanakan pendampingan. Gitu. Baik, ditahan dulu informasinya, Bu Maria. Saya ke Pak Ansari Tola. Tadi juga disinggung persoalan, lagi-lagi persoalan keamanan dan berkaitan juga dengan bagaimana peran Babin Kamtibmas kita yang ada di masing-masing desa untuk lebih meminimalisir daripada kasus pelecehan seksual di masing-masing desa. Bagaimana Pak dari Polres Toli-Toli? Ya, terima kasih Bu Maria. Sudah cukup baik tadi gambaran-gambaran yang bagaimana peran BKKBN ya. Saya beberapa tahun lalu waktu saya jabat Kasat Binmas ada MOU atau kerjasama dengan beberapa sekolah dikoordinir oleh BKKBN, itu yang dinamakan dengan PIK Remaja, itu yang konselor remaja yang tadi disampaikan oleh Bu Maria. Ya. Cuman sampai saat ini saya tidak tahu macetnya di mana sehingga tidak bergulir lagi. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Maria tadi ini memang disiapkan betul sehingga peran-peran daripada remaja itu bisa mengantisipasi itu semua. Nah, untuk peran Babin Kamtibmas itu sendiri, kami sudah memberikan edukasi kepada tiap-tiap tupoksi Babin Kamtibmas itu untuk melaksanakan monitoring dengan sistem kerja door-to-door system, yang nanti Babin Kamtibmas itu akan melakukan monitoring tatap muka dengan para keluarga atau para generasi potensi masyarakat yang ada untuk melakukan pendataan sehingga hal ini bisa di-mapping bagaimana tindak lanjut untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam pola pembinaan atau himbauan-himbauan yang diberikan kepada warga masyarakat sehingga kegiatan-kegiatan yang akan terjadi seperti apa yang disampaikan Ibu Maria tadi itu
bisa diantisipasi lebih awal. Ya, karena ini memang harus kolaborasi, harus ada sinergitas antara semua pihak. Potensi masyarakat yang ada di desa, kelurahan, itu seorang polisi, Babin Kamtipmas atau Babinsa yang ada itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa didukung oleh potensi atau stakeholder yang ada di desa dan kelurahan itu sendiri. Baik. Artinya Pak Ansari bukan hanya tugas dan tanggung jawab polisi ya? Iya, memang harus kolaborasi Pak, harus bersinergi ya, sehingga peran juga OPD ya, perangkat daerah ini perlu juga peran aktif untuk turun ke bawah memberikan satu kegiatan-kegiatan edukasi ya. Kami Polri siap mendampingi, siap mendukung ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OPD-OPD terkait, sehingga pola pembinaan untuk antisipasi kegiatan-kegiatan terutama perubahan mindset masyarakat itu ini bisa terbentuk, sehingga hal-hal yang kita mau mengantisipasi dalam tindakan-tindakan kejahatan ya itu bisa kita lebih awal bisa mengantisipasi. Baik, baik. Saya ke Pak AKP Yunus Aspa lagi, Pak Kabak Ops Polres Parigi Motong. Pak Yunus, masih bersama kami pagi hari ini Pak Yunus? Baik Pak. Iya, Pak Yunus, seperti yang Pak Yunus sampaikan di awal tadi bahwa memang kasus yang ditangani khusus pelecehan seksual yang ada di Kabupaten Parigi Motong jumlahnya minim, bahkan tidak ada. Nah, meski tidak ada, edukasi seperti apa yang dilakukan kepada masyarakat agar kasus pelecehan seksual tidak terjadi kepada masyarakat kita di Parigi Motong, dan sekaligus closing statement dari Pak AKP Yunus Aspa. Silakan. Ya baik, saya hanya menambahkan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kasih Humas Toli-Toli, Pak Ansari Tola. Tidak ada bedanya ya, seperti itulah kegiatan-kegiatan kita di kepolisian. Ada Babin Kamtipmas dan seluruh perkuatan kita yang ada untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan, memberikan himbauan, edukasi dan lain sebagainya kepada masyarakat. Namun saya menggarisbawahi apa yang sudah saya sampaikan pada awal tadi, ya ini terkait dengan kehidupan agamis. Yang saya maksud itu kehidupan agamis. Semacam kehidupan agamis yang sudah tertata dan ada satu katakanlah kearifan lokal, ya, kearifan lokal di mana setiap anak perempuan yang memasuki dewasa itu tidak diperkenankan lagi oleh orang tuanya. Bahkan tidak ada anak-anak perempuan yang pada saat memasuki dewasa pada malam hari tidak ada yang berkeliaran. Kalaupun ada yang berkeliaran, dia pasti didampingi oleh orang yang lebih dewasa, oleh orang tuanya. Dan kalaupun dia menerima tamu di rumah, ini satu kearifan lokal yang terjadi di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Menerima tamu orang asing itu tidak diperkenankan untuk seorang anak gadis menerima tamu dalam keadaan berpakaian yang sementara dia misalnya katakanlah dia memakai daster di rumah, itu serta-merta dia mengambil sarung atau penutup badan untuk menutupi badannya. Ini merupakan satu pola, satu tradisi yang sudah menjadi kearifan lokal di wilayah Kabupaten Parigi Motong, baik itu oleh masyarakat asli di sini maupun saudara-saudara kita yang menjadi pendatang, itu semua sudah mengadopsi, semua mengikuti apa aturan-aturan atau adat yang berlaku di wilayah kita. Dan terakhir, tentunya kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, terutama kaum perempuan, untuk berhati-hati dan pada saat melakukan perjalanan keluar dari rumah atau ke tempat mana saja, untuk menghindari agar jangan sampai terjadi korban pelecehan maupun korban aksi kejahatan lain, tentunya dengan cara mengikuti aturan-aturan yang sudah ada dan tidak segan-segan untuk melaporkan apa yang terjadi terhadap dirinya. Kami dengan seluruh perkuatan yang ada didukung dengan TNI dan segenap komponen masyarakat siap untuk melakukan pengamanan, perlindungan dan pengayoman terhadap warga masyarakat. Demikian Pak
Terima Iya. kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak AKP Yunus sudah bergabung di program Lintas Pagi Toli Toli Buol dan Parigi Motong pada kesempatan kali ini. Apa yang coba disampaikan tadi, coba diuraikan tadi, tentu bermanfaat bagi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas Pak AKP Yunus. Baik, saya ke Ibu Pratiwi lagi. Bu Pratiwi. Iya, Ibu Pratiwi. Pak, maaf tadi tidak ada suaranya. Iya, sudah bisa mendengarkan suara saya, Bu? Iya, nampaknya masih mengalami kendala ya. Suara Bapak. Iya, sudah bisa mendengarkan suara saya? Enggak, yang dari RRI kok hilang ya? Iya. Ya, Bu Ya, Bu, Pratiwi. dari RRI tidak ada ya? Dari RRI tidak ada, Pak ya? Tidak ada, Bu. Iya. Bapak maaf tidak ada suaranya, jadi tidak tahu pertanyaannya. Baik. Tapi kalau terkait dengan pesan-pesan, sepertinya hayu berdayakan perempuan untuk bisa memiliki self defense. Jadi bisa mulai dengan belajar bela diri, belajar untuk mempertahankan dirinya sendiri. Iya. Kalau untuk anak dan remaja itu tadi program di BKKBN itu sudah bagus sekali. Di mana anak-anak dan remaja itu dilatih untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga dia tahu betul apa yang bisa dilakukan ketika menghadapi suatu ancaman atau bahaya. Iya. Dan anak serta remaja ataupun ibu-ibu atau perempuan di luar sana itu terbiasa juga untuk bisa menyelesaikan dan fight dengan dirinya sendiri, fight untuk dirinya sendiri. Baik. Sehingga secara fisik dan mental itu kita sama-sama kuat dan akan mengurangi kejahatan. Baik, Bu Pratiwi. Ya Pak. Ya, tadi disinggung oleh Pak Yunus Aspa bahwa memang salah satu faktor penyebab juga adalah kearifan lokal di suatu daerah seperti itu. Dari sisi psikologi juga ini sangat berpengaruh besar Bu ya terhadap mungkin angka pelecehan seksual dengan kearifan lokal ini Bu Pratiwi ya. Sebenarnya seperti ini Pak. Kalau itu kan sebenarnya terkait dengan nilai-nilai ya, bahwa ketika kita akan menerima tamu, pakailah pakaian yang memang sesuai dengan apa yang perlu kita tampilkan. Kalau kita pakai daster itu kan adalah mindsetnya adalah untuk tidur gitu. Jadi kearifan lokal ini juga sangat bisa membantu karena orang menjadi punya frame atau mindset tersendiri gitu. Jadi ketika makan, kalau dari zaman dulu Pak gitu ya, saya juga diajarkan oleh ibu dan nenek saya bahwa kalau mau makan ganti bajulah dengan pakaian yang pantas gitu. Bahkan bukan hanya makan, ketika kita menerima tamu gitu atau ketika kita pagi hari itu langsung bergantilah dengan pakaian yang pantas, bukan lagi dengan menggunakan daster atau pakaian tidur. Baik, baik Bu, terkait dengan kondisi ini apa yang Ibu ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia? Termasuk kami di Toli Toli Buol dan Parigi Motong. Silakan Bu Pratiwi. Sekaligus closing statement. Oke. Betul bahwa saat ini kejahatan itu semakin banyak, bukan hanya dari sisi seksual, tapi juga dari penjamretan dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi yang penting adalah setiap masyarakat Indonesia itu mari kita sama-sama berpikir bagaimana memberdayakan diri kita sendiri agar bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Dengan pemikiran yang lebih luas, dengan pemikiran yang kita bisa memunculkan suatu kreasi tertentu, itu akan membantu mengalihkan kita dari opsi-opsi yang negatif gitu. Tapi kembali lagi kalau untuk perempuan, pemberdayaan perempuan, mari kita sama-sama membantu generasi-generasi muda ini untuk bisa lebih bisa menyelesaikan persoalan, bukan hanya dari sisi persoalan akademik, tapi juga persoalan sosial seperti ini yang justru lebih sulit untuk kita atasi, seperti itu. Baik, itu, Pak. Ya, baik, Bu Pratiwi, terima kasih atas kesempatan dan waktunya
sudah berbagi bersama kami di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas Ibu Prita Pratiwi. Ya, selamat pagi, terima kasih banyak. Iya, saya ke Pak Ronald Maming. Pak Ronald. Iya, Pak Ronald. Ya. Ya, baik, di akhir kebersamaan kita di dialog lintas pagi Toli Toli Buol dan Parimo, apa yang Pak Ronald ingin sampaikan kepada masyarakat kita di Toli Toli agar kasus pelecehan seksual tidak terjadi lagi, Bu? Pak, silakan Pak. Ya. Yang ingin saya sampaikan mewakili Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toli Toli bahwa soal ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu OPD tertentu atau terkait. Kita harus bekerja sama, berkolaborasi sama seperti yang disampaikan oleh Pak Ansori Tola tadi yang sampaikan bahwa memang persoalan ini memang tidak bisa juga hanya diselesaikan oleh satu institusi kepolisian tertentu yang ada di Kabupaten Toli Toli. Semua stakeholder yang ada di kabupaten maupun di kecamatan harus turun tangan untuk bergandeng tangan bersama-sama untuk minimal tindakan antisipatif terhadap masyarakatnya masing-masing. Tindakan antisipatif terhadap masyarakat masing-masing ketika di jam-jam memang jam-jam yang sangat signifikan atau memang mempunyai peluang orang-orang melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Seperti yang terjadi di Kabupaten Toli Toli barusan ini, kira-kira 1-2 minggu lalu. Saya sampai kasus yang lagi viral ini remas payudara atau yang baru terjadi begal payudara. Iya. Memang di jam-jam kondisi seperti itu banyak peluang orang untuk melakukan hal-hal seperti itu. Seperti yang disampaikan tadi bahwa keamanan juga perlu termasuk penerangan jalan itu. Baik. Titik di Kabupaten Toli Toli ini ada titik-titik yang memang masih gelap. Baik. Sehingga orang walaupun tidak punya niat tapi ketika dia mempunyai peluang untuk melakukan itu pasti dia akan lakukan. Baik. Terima kasih Pak Ronald Maming, Kasih Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak, Dinas P3A Toli Toli atas waktunya di kesempatan kali ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas Pak Ronald. Ya, terima kasih Pak, sama-sama. Iya. Saya ke Ibu Maria Ernawati, masih bersama kami. Bu Maria. Ya, Ibu Maria. Ya, siap. Baik, di akhir kebersamaan kita di Dialog Lintas Pagi Toli Toli Buol dan Parimo, apa yang Ibu ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk di Toli Toli Buol dan Parigi Motong? Silakan, Bu. Ya, jadi isu sosial tentang pelecehan ini memang sangat luar biasa karena itu adalah satu yang harus kita menjadikan pekerjaan kita sama-sama. Jadi apa yang disampaikan Pak Ronald bahwa perlu adanya satu integrasi, perlu adanya holistik, tidak hanya BKKBN saja tetapi seluruh begitu OPD. Jadi saya berharap bahwa peran keluarga, peran masyarakat, peran pemerintah dan aparat ini menjadi satu sinergi untuk bagaimana menurunkan angka pelecehan yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Toli Toli, dan utamanya bahwa peran keluarga ini sebagai pemberdayaan keluarga dalam hal ini juga mempunyai fungsi untuk melindungi setiap anggota keluarganya, di mana di sana dititik perankan pada komunikasi, edukatif dan informasinya, sehingga peluang untuk terjadi pelecehan di setiap anggota keluarga, terutama perempuan, itu bisa diantisipasi. Iya, baik. Bu Maria, terima kasih atas kesediaan waktunya sudah berkesempatan bersama kami di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, Ibu Maria. Waalaikumsalam. Iya, baik. Pak Ansari, di akhir kebersamaan kita, sekaligus closing statement dari Pak Ansari terkait dengan topik pembicaraan kita di pagi hari ini. Silakan. Ya, terima kasih. Saya melihat atau mendengar bersama beberapa statement-statement yang diberikan oleh OPD maupun para narasumber tadi ini. Memang benar saya sependapat di mana pemerintah harus hadir pada saat masyarakat membutuhkan. Nah, dengan beberapa kasus yang terjadi dan satu bentuk keprihatinan, maka coba kita sama-sama mengkaji kondisi yang ada, program-program dari setiap OPD yang ada, yang kemarin mungkin yang sudah terprogram, akan tetapi belum termonitoring atau pengawasannya sudah sejauh mana pelaksanaannya dalam kesehariannya. Misalnya di BKKBN tadi, kemarin ada program pengawasannya, ada penyuluh-penyuluhnya,
ada program PIK remajanya. Kita di sini perlu memonitoring sudah sejauh mana para pelaksana ini yang kita terjunkan ke lapangan sampai ke tingkat desa, sehingga untuk memaksimalkan tingkat antisipasi tadi itu sendiri. Begitu juga di OPD yang terkait yang lainnya seperti di P2 TP2A, pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, di situ juga sudah disampaikan oleh Pak Ronald, sudah mapping. Kira-kira setelah di mapping, kira-kira apa langkah-langkah pembinaan edukasi yang perlu kita ambil secara bersama-sama. Ayo kita bangun kebersamaan, bangun kolaborasi sehingga sama-sama kita turun, tim terpadu itu turun untuk ke lokasi-lokasi tertentu atau memberikan edukasi, pemahaman sehingga program itu terpusat, bisa terkoordinir dengan baik sehingga pola-pola antisipasi itu terkonstruktif. Nah, peran inilah yang perlu kita bangun kembali untuk mengantisipasi itu semua. Harapan saya itu juga akan ditunjang oleh semua stakeholder yang ada sampai ke tingkat desa, sampai ke tingkat kepala desa. Karena di tingkat desa itu sudah anggaran yang dikucurkan untuk pola-pola pembinaan masyarakat yang perlu kita kolaborasikan. Sehingga sistem itu bekerja, sistem itu terkonstruksi dan semua stakeholder terkait, semua potensi masyarakat yang diberdayakan, semua ini bisa bekerja, bisa mengambil alih, mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang menurut kita itu menjadi ancaman untuk generasi-generasi selanjutnya atau kepada kelompok-kelompok perempuan dan anak itu sendiri. Nah, ini perlu dibangun kita kembali, disemarakkan kembali sehingga ke depan tidak ada lagi hal-hal yang kita takutkan akan terjadi hal-hal seperti saat ini yang kita menjadi viral. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ansari Tola, terima kasih Bapak Ibu narasumber sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami di kesempatan kali ini. Dan tentunya kita berharap bahwa tugas dan tanggung jawab terhadap berbagai tindak kriminalitas, khususnya yang di jalan raya, tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari pihak kepolisian semata, namun harus ada unsur terkait yang hadir di dalamnya. Sehingga kasus-kasus tindak kriminalitas khususnya pelecehan seksual dapat diminimalisir sedini mungkin, khususnya di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di kesempatan kali ini, saya presenter Anda Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berpisah, jumpa kembali di lain waktu dan peristiwa serta topik dan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ku